Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi di video pembelajaran pada mata kuliah dasar pemrograman dengan bahasa pemrograman Python. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan perkondisian ataupun condition di dasar pemrograman Python. Untuk perkondisian, kita akan mengenal 3 istilah, yakni if, else, dan any. Pertama-tama kita akan lihat dulu struktur dasar dari sebuah perkondisian di dalam Python. Jadi, secara struktur dasarnya, kita mempunyai dua perintah, yaitu baris pertama menyatakan kondisi yang akan dievaluasi. Ya, kemudian pada baris kedua, kita mempunyai statement yang akan ditampilkan ketika kondisi tersebut secara logika dinyatakan benar ataupun memenuhi persyaratan yang kita tentukan. Dalam hal ini, untuk kondisi, ya, ini adalah bentuk evaluasi dalam bentuk logika boolean 0 dan 1. Untuk statementnya, pernyataan yang dikeluarkan jika kondisinya terpenuhi. Dengan catatan, dalam Python kita tidak membutuhkan adanya tanda kurung ataupun tanda kurung awal seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Akan tetapi kita hanya membutuhkan kehadiran titik 2 saat kita ingin masuk ke dalam pengkondisian tersebut. Ya, jadi tidak membutuhkan adanya tanda kurung ataupun kurung awal. Untuk contohnya, kita bisa lihat beberapa script ataupun bahasa kode di bawah ini. Ya, ini ada beberapa bentuk evaluasi kondisi di sini, ya, terhadap dua variabel yang sudah dideklarasikan. Nilainya untuk x-nya adalah 0, y-nya adalah 5. Untuk yang pertama, x kurang dari y, ya, untuk ini benar. Kemudian y kurang dari x, ini salah. Kemudian x, ya, x dia apakah dia false, apakah dia benar, ya. Kemudian if y, kemudian dan menggunakan logika or x or y, ya. Kemudian y and x. Kemudian kita bisa menggunakan untuk mengevaluasi, kita bisa menggunakan operator membership, ya, in ataupun not in. Ya, selain menggunakan operator logika of dan and, ya. Nah, dari ke-8 baris kode di sini yang hanya tampil adalah yang memiliki nilai kondisi true, ya, seperti halnya sini yang outputnya 1, 4, 5, dan 7. Dan lihat, 1 tadi dia sudah benar, x-nya kurang dari y, ya, 0 kurang dari 5, kemudian 4, ya. Yang keempat, apakah y ini sama dengan 1, ya. Y ini mengapa dia menghasilkan nilai true? Jadi kalau di Python, ya, ketika suatu variabel dia dideklarasikan nilainya berapapun, dia akan dianggap sebagai bernilai 0. Nah, kemudian ketika kita memberikan nilai terhadap misalkan variabel x di sini, kita ingin tahu apakah dia menghasilkan nilai true. Ketika true, tentu dia akan menghasilkan outputnya 14 seperti di bawah ini. Ternyata variabel y dianggap true. Mengapa? Karena kita sedang mendeklarasikan nilai 5 untuk variabel y. Sedangkan untuk x, ya, x sudah kita deklarasikan dengan nilai 0 yang diartikan sebagai logika false, ya, pada Python. Itu mengapa yang output ketiganya tidak ditampilkan. Kemudian di sini perbandingan logika x terhadap y dengan logika or. Kembali lagi,
ketika dia X-nya bernilai 0, artinya false. Dan Y mempunyai nilai 5, yang berarti dia diasumsikan atau dianggap oleh Python sebagai nilai true. Untuk logika OR, dia hanya membutuhkan satu nilai true untuk menghasilkan output true. Ya, itu mengapa di sini ada menghasilkan nomor 5 yes. Kemudian yang nomor 7, apakah terdapat string bernilai all di string sebelahnya? Ya, pas dicek ada, maka dia akan menghasilkan nilai yang 7 titik yes. Untuk yang 8, dia mengecek ke dalam array ataupun list, ya, cooks. Karena tidak ada, dia tidak akan menampilkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa bentuk evaluasi dalam menyatakan suatu kondisi di Python. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat suatu group statement ya di dalam Python. Jadi, group statement ini adalah beberapa pernyataan yang kita blok sebagai bentuk instruksi yang harus dilakukan dalam satu kondisi yang terpenuhi. Ya, jadi di dalam Python kita mengenal yang namanya indentasi. Jadi indentasi di Python ini sangatlah penting, ya, karena dia memiliki makna khusus. Bisa dilihat di barisan sini. Yang dikatakan sebagai block statement adalah beberapa statement yang berwarna hijau di sini, ya. Dia diberikan indentasi lebih ke dalam terhadap perintah if, ya, struktur if yang sudah dibangun di atasnya, yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Ini dikatakan sebagai block statement. Jadi ketika kondisi yang ada di dalam kurung ada di atas ini terpenuhi, dia akan melakukan ataupun mencetak output, ya, block statement yang ada di dalam kata-kata yang berwarna hijau ini. Akan tetapi ketika dia tidak terpenuhi, dia akan langsung lari ke statement terakhir. Ya, jadi terlihat di sini di garisnya. Ketika dia bernilai true, dia akan masuk dulu ke dalam block statementnya, lalu keluar lagi untuk mencetak statement yang ada di luar sebagai bentuk end statementnya. Jika tidak, dia akan langsung melompati block statement yang ada di dalam struktur condition, ya, dan langsung lari ke statement end-nya tanpa mengerjakan atau mengeksekusi block statement yang ada di dalam struktur if. Itu mengapa bahwa yang namanya indentasi di dalam Python itu sangatlah penting. Kemudian kita bisa lihat contoh di sini. Saya ingin melihat apakah terdapat string for di dalam list yang ada di sebelah kanan. Ya, ketika benar dia bernilai true, dia akan mencetak block statement yang ada di dalam sini, lalu mencetak yang bagian akhir. Itu ketika benar. Ketika tidak, ya, ini karena kondisinya for tidak ada di dalam array, maka dia akan langsung lompat ke statement terakhir, after conditional. Gitu. Namun apabila kita ubah di sini menjadi not-in, dia akan mencetak seluruh statement atau block statement yang ada di dalamnya, lalu keluar ke end statement yang ada di luar struktur kondisi. Jadi sangatlah penting adanya indentasi di dalam Python. Ketika ini kita sama ratakan salah satu saja seperti ini, ya, dia akan menyatakan terjadi sebuah error indentasi. Ya. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Kita akan lihat di sini bagaimana alur membaca alur eksekusi dari baris kode yang ada di sini. Di sini saya mempunyai
nested if atau if yang bercabang di dalamnya. Jadi if di dalam if atau if bersarang. Nah, di sini saya masih menggunakan bentuk evaluasi yang sama, for dan for. Ketika di sini kita lihat, ya, jadi sini cara dia membacanya dari mana lompat ke mana ya. Yang pertama, dia akan menghasilkan output yang outer condition is true. Mengapa? Karena for ada di dalam sebuah list. Ya, makanya alurnya ke sini dulu, ke sini. Kemudian dia baru masuk ke dalam kondisi yang di dalamnya. Kondisi yang kedua, apakah 10 lebih besar daripada 20? Ya, ini sudah dijalankan. Karena ini sudah dijalankan, dia ngecek. Ternyata tidak, makanya dia lompat ke sini tapi tidak ditampilkan. Ya, dia membaca ini tapi tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya dia akan langsung mencetak ya di bagian statement di luarnya. Karena kondisi yang di sini dia terpenuhi. Kemudian dia masuk ke if yang ketiga ya. If yang kedua yang ada di dalam, apakah 10 kurang dari 2 benar, maka dia akan mencetak statement yang ada di dalam sini. Lalu dia akan keluar ke yang sini ya. Ini sistem satu bagian, ini satu bagian ya. Jadi ini adalah satu bagian utuh. Nah, ketika dia sudah selesai yang ada di dalam, lalu dia yang terakhir akan mencetak after outer condition. Jadi kurang lebih melihat cara eksekusinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal clause, else, dan elif. Ketika kita mempunyai bentuk permasalahan yang lebih kompleks, tentunya kita membutuhkan beberapa bentuk evaluasi agar mendapatkan hasil keputusan yang lebih spesifik. Contohnya, di sini saya mempunyai 2 pilihan, ya, dengan satu kondisi yang harus dievaluasi untuk menghasilkan pilihan yang tepat. X kurang dari 50, ya. Apakah yang dikeluarkan? Apakah yang ini atau yang di bawahnya? Tentu yang dikeluarkan adalah yang pertama. Pursuit X is small. Karena apa? X tadi tidak dideklarasikan. Jadi dia dianggap bernilai 0. Itu mengapa dia dianggap true di sini. Dia cukup langsung mengeksekusi yang ada di dalam block statement pertama. Dia tidak akan langsung masuk ke yang kedua. Namun apabila kita di sini ubah, ya, dia akan menganggap bahwa hasil evaluasi di statement yang ada di condition di atas adalah false. Maka dia tidak akan mengeksekusi block statement yang pertama, tapi akan langsung masuk ke block statement yang kedua. Ya. Sekarang kita ingin melihat apakah benar di dalam Python ketika X tidak dideklarasikan dengan nilai apapun, apakah dia sama nilainya dengan sebuah angka 0, ya, yang kita jalankan. Dan ternyata di sini memang benar bahwa ketika kita tidak mendeklarasikan sebuah nilai apapun terhadap suatu variabel dan kita coba untuk mengeceknya, maka di Python akan langsung dianggap sebagai nilainya 0, ya. Kemudian setelah kita mengetahui atau memahami bagaimana cara kerja else, kita akan mengenal lagi yang satu lagi adalah elif, ya. Jadi secara struktur masih sama, tetapi hanya penggunaannya. Jadi elif ini ketika kita mempunyai lebih banyak pengkondisian yang harus kita evaluasi, ya. Kalau else mungkin cukup untuk 2 kondisi saja, ya. Jadi kondisi pertama, ya, yang benarnya apa dan salahnya apa. Untuk outputnya masing-masing yang akan kita yang akan kita cetak. Sedangkan untuk if kita bisa mempunyai beberapa bentuk perbandingan, ya. Dari if yang pertama, evaluasi perbandingan seperti apa.
masuk ke bagian elif, kita punya kondisi lagi atau kondisi yang seperti yang lain, ya, hingga nanti yang terakhir ditutup dengan else. Begitu. Untuk contohnya, di sini saya punya string variabel, ya, variabel name dengan isinya string Joe. Saya ngecek nih, apakah name yang sudah saya deklarasikan Joe tadi sama dengan kondisi yang pertama. Apakah dia sama dengan Fred? Apakah dia sama dengan sender? Apakah sama dengan dia di bar ketiga Joe? Ya, ketika dia menemukan nilai yang sama, dia akan menampilkan statement yang ada di dalam elifnya. Ya. Dan kalaupun nanti misalkan Joe ini memang tidak ada pasangannya, dia akan mencetak yang di bawah sini, statement terakhir di bagian else. Sekarang kita coba jalankan. Karena kata atau string Joe di sini sama dengan nilai pada statement elif di bagian ketiga, maka dia akan menghasilkan hello Joe. Sekarang kita akan coba ya, di sini karena D. Karena D tidak ada di masing-masing evaluasi kondisinya, tidak ditemukan kesamaan untuk string D, maka dia akan mencetak pada statement terakhir di bagian else-nya. Kemudian kita lihat contoh lain di penerapannya pada sebuah dictionary. Dictionary intinya adalah pasangan key dan value, ya. Di sini saya mempunyai key, ya. Key-nya adalah sebuah string Fred, ya, dan nilainya adalah hello Fred. Begitu seterusnya hingga yang Arnold. Sekarang saya ingin menampilkan apakah terdapat key Joe dan key Rick di dictionary name. Ya, kita menggunakan fungsi get dari dictionary-nya, yang mana fungsi dari get ini adalah mencari secara spesifik key. Ya, ingat, mencari secara spesifik key dan akan mengembalikan value dari pasangan key tersebut. Ya, ketika kita jalankan, untuk Joe dia menemukan, ya, makanya dia akan mengembalikan value dari pasangan tersebut adalah hello Joe. Untuk Rick, karena tidak ada, ya, dia akan mengembalikan statement yang kita sertakan di bagian notasi penulisan fungsi get-nya, ya. I don't know for you who you are. Oke. Jadi kalau seperti itu. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, dia akan langsung mengambil value dari pasangan key tersebut. Namun apabila tidak, dia akan mencetak statement ataupun string yang sudah kita sediakan di bagian notasi fungsi get-nya, ya. Nah, terus contoh yang terakhir di sini, kita bisa membuat beberapa perbandingan, ya. Di sini kita coba-coba. Kita variasikan macam-macam, kita coba dengan fungsi membership, kita coba dengan operator aritmatik, ya. Kemudian kita logikal, comparison, ya, perbandingan. Nah, di sini ketika kita coba cek apakah ada string A apakah tidak ada string A di kata ataupun di string bar, ya, jika ada dia akan mencetak 4. Elifnya 1, ya, menggunakan floor division, apakah nilainya 0, ya, apakah nilainya ya, nilainya di 0, jika 0 dia akan menghasilkan ini, itu. Apakah nilainya true ataupun false, ya. Yang sini kita jalankan. Jadi tadi yang pertama dihasilkan adalah not found karena tidak ada
kondisi yang terpenuhi. Tidak ada kondisi yang terpenuhi dari beberapa kondisi yang ada. Dari yang pertama, kedua, yang ketiga. Nah, sekarang di sini angkanya saya ubah tadi sini 2, ya. Kalau 2 dia sudah pasti nggak bisa menemukan bahwa 1 itu nggak habis dibagi 2, ya. Dia masih punya hasil sisa. Itu. Ya, oke. Ini benar-benar penerapannya kurang lebih seperti ini. Secara konsep sama seperti yang di atas, ya. Dia akan mengecek kondisinya dulu untuk bisa masuk ke bagian statement terakhir. Ya, ketika semua kondisinya tidak terpenuhi. Baik, itu saja untuk di video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran selanjutnya kita masih akan membahas konsep dari kondisi di Python dengan beberapa materi tambahan selanjutnya. Semoga bisa dipahami, ya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.